وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد. Akhwati, para pemirsa Markazuna TV channel yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Pada pelajaran kali ini, insya Allah kita membahas tentang hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-haditsus tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga, qala, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak atau tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengetahui di antara kami satu orang pun, tidak ada yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau, pada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Wa qala, ya Muhammadu akhbirni 'anil islami, dan ia mengatakan, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mengerjakan salat dan menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Qala sadaqta, ia mengatakan engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini yang berkata Umar radhiyallahu anhu, kami merasa aneh terhadapnya, ia yang bertanya kepada Nabi dan ia juga yang membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil imani, ia pun mengatakan kembali, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, Nabi berkata, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, maka Nabi SAW mengatakan, iman itu engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Ia pun mengatakan engkau benar. Qala
Fa akhbirni 'anil ihsani. Ia mengatakan, maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, beliau mengatakan, anta a'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beliau mengatakan, engkau mengibadahi Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Qala, ia mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ati, dan kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat, tentang sa'ah. Qala, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah orang yang ditanya tentangnya, tentang hari kiamat tersebut, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala, ia pun mengatakan, fa akhbirni 'an amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, Nabi berkata, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak wanita melahirkan tuan wanitanya, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani, dan engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak menggunakan alas kaki dan tidak menggunakan pakaian, yang mereka itu fakir miskin dan mengembala domba-domba, mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala, summan talaqa, berkata Umar radhiyallahu anhu, kemudian ia pun, laki-laki itu berlalu atau pergi, falabistu malian, dan aku diam beberapa saat. Summa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Umaru atadri manisail, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya itu? Qultu, aku mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau mengatakan, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya ia adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala syarihu waffaqahullahu, berkata pensyarah atau penjelas, semoga Allah memberi beliau taufik, hadzal haditsu akhrajahu Muslimun wa haddahu dunal Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dan dibatasinya tanpa Imam Bukhari. Fahuwa min afradihi anhu. Hadis ini adalah dari hadis-hadis yang beliau bersendiri dari Imam Al-Bukhari. Walaysa fin nusakhi allati bi aidina minhu qauluhu julusun, dan tidak ada pada teks-teks yang berada di tangan kami darinya perkataan julusun atau lafaz julus. Wa waqa'a fi akhirih thumma qala li ya Umaru, kemudian terletak di akhir hadis thumma qala li, kemudian beliau berkata li, kepadaku, wahai Umar, bi ziyadati li, dengan tambahan li, kepadaku. Wa qaulu Umar fihi, dan perkataan Umar di dalamnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, beliau menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Maksudnya, asnada rukbatayhi ila rukbatayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a tasrihu bidzalika fil qissati min riwayati Abi Hurairah wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma maqrunaini 'inda an-Nasa'i wa isnaduhu sahih, dan telah ada tasrih
atau penjelas ungkapan yang gamblang, yang jelas tentang hal tersebut pada kisah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Abi Dzar, semoga Allah merahmati keduanya, makrunaini yang digabungkan pada Al-Imam An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Wa ba'ithuhu ala fi'lihi, dan sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut adalah al-mubalaghatu fi izhari hajatihi wa iftiqarihi ila maqsudihi, dalam rangka bersungguh-sungguh atau menampakkan kesungguhan dalam menampakkan hajatnya dan kebutuhannya terhadap apa yang ia tuju atau maksud tujuannya. Falittirahu 'indal arabi qadiman wa ilal yaumi huwa li izharil hajati wa shiddatil mubalaghati fi talabi. Al-ittirah pada bangsa Arab, ittirah ini maksudnya duduk, menjatuhkan diri ke bumi. Pada bangsa Arab dahulu dan hingga saat ini adalah dalam rangka menampakkan hajat atau kebutuhan, wasyiddatil mubalaghati, dan kesungguhan yang sangat dalam menggapai apa yang dicari atau yang diinginkan. Farubbama intaraha bi jasadihi, bisa jadi ia intaraha menjatuhkan diri di bumi, duduk atau berbaring dengan jasadnya, atau warubbama intaraha bi yadayhi, atau bisa jadi juga ia berintirah dengan kedua tangannya, warubbama akhadha syai'an min libasihi fa'alqahu ala man yuridu minhu syai'an, atau bisa jadi juga ia mengambil sesuatu dari pakaiannya, kemudian ia melemparkannya kepada orang yang ia menginginkan sesuatu darinya, liizhari hajatihi ilaihi, untuk dalam rangka menampakkan hajat kebutuhannya terhadap orang tersebut. Wa qauluhu akhbirni anil Islam, dan perkataannya akhbirni, wahai kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah. Ini dalam al-hadis. Fihi bayanu haqiqatil islami wa arkanihi. Padanya ada penjelasan tentang hakikat Islam dan rukun-rukunnya. Wasata'ti fil hadis tsalisi biidznillah, dan penjelasannya rukun-rukun tersebut akan datang pada hadis yang ketiga biiznillah taala. Wa qauluhu, dan perkataannya fa akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi, hingga akhir hadis. Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman, lalu Rasulullah mengatakan engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, hingga akhir dari hadis. Wa fihi bayanu haqiqatil imani wa arkanihi. Padanya ada penjelasan tentang hakikat iman dan rukun-rukunnya. Fa amma haqiqatuhu fal imanu fi syar'i lahu ma'nayani. Sedangkan hakikatnya adalah iman secara syar'i itu memiliki dua makna. Ahaduhuma 'amun, yang pertama itu umum, yang sifatnya umum, wa huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Iman itu adalah agama yang Allah mengutus dengannya, dengan agama tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatuhu syar'an, sedangkan hakikatnya secara syar'i adalah at-tasdiqul jazimu batinan wa zahiran billahi ta'abbudan lahu bisyar'il munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala maqamil musyahadati awil muraqabati. Iman secara syar'i atau makna yang khusus adalah pembenaran yang kuat tanpa keraguan secara batin maupun secara zahir
terhadap Allah dalam rangka beribadah kepadanya atau dengan cara beribadah kepadanya dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatan musyahadah atau tingkatan muraqabah. Di sini ada dua tingkatan dalam beriman itu, yaitu tingkatan musyahadah dan tingkatan muraqabah. Tingkatan musyahadah ini tingkatan yang yaitu di mana seseorang menyaksikan pada saat beribadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kesaksian di sini yang mempersaksikan hatinya dan dirinya, bukan mempersaksikan atau bukan ia menyaksikan zatnya Allah, akan tetapi ia menyaksikan sifat-sifat Allah taala dan asar atau dampak dari sifat-sifat tersebut pada makhluk-makhluk Allah. Lalu tingkatan yang kedua adalah tingkatan muraqabah, di mana jika seseorang itu tidak bisa atau belum mampu untuk menyaksikan sifat-sifat Allah dan asar-asar sifat tersebut, maka ia berada pada makom atau tingkatan dalam beribadah, yaitu tingkatan muraqabah, di mana ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia selalu merasa takut dalam melakukan kemaksiatan dan selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal kebaikan. Dan tingkatan musyahadah ini lebih tinggi dari tingkatan muraqabah. Wal akharu, sedangkan yang kedua atau yang lainnya itu khosun, yang punya makna secara khusus, wahwa yaitu